Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan channel diskusi balapan. Jadi hari ini saya mau buat video mengenai pemindahannya Hamilton ya ke Ferrari musim tahun depan ya, musim 2025. Dan ini menjadi hal yang jadi perbincangan beberapa minggu lalu. Dan mohon maaf juga saya baru sempat buat videonya karena kesibukan saya. Dan kita bahas juga mengenai siapakah yang menggantikan Hamilton dan juga kemana sih Sainz pergi. Oke, kita langsung bahas saja. Dan ini musimnya mengejutkan ya teman-teman untuk 2025, di mana Hamilton memutuskan untuk hengkang dari Mercedes dan akan bergabung dengan Ferrari mulai musim 2025. Dan hal itu yang mengejutkan kita semua pastinya sebagai penggemar F1, dan gak nyangka juga Hamilton mau ke Ferrari gitu. Dan Hamilton menjadi pembalap dengan gaji tertinggi di sepanjang sejarah Ferrari maupun di F1 dengan gaji 100 juta dolar. Itu luar biasa, atau setara 1,7 triliun rupiah ya, kurang lebih. Itu fantastis banget, mengalahkan gaji pembalap F1 yang lain ya, juara dunia yang lain seperti Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alonso, Raikkonen, dan lain-lain juga. Dan ini cukup impresif, dan Ferrari berani banget merekrut Hamilton ya, yang tahun depan usianya udah 40 tahun dan lebih mengorbankan Sainz yang lagi usia matang lah. Tapi baik lagi, Hamilton adalah seorang yang juara dunia 7 kali. Dia pebalap yang senior pastinya, dan banyak serat. Dia juga memegang rekor kemenangan terbanyak dan pole position terbanyak. Jadi ya itu juga beri high value ya untuknya Ferrari, dan juga bisa mentorin Leclerc untuk kedepannya ya, karena Leclerc akan tandem sama Hamilton. Ini mungkin akan menaikkan Ferrari lah, bisa dibilang performanya Ferrari lah, karena dengan adanya Hamilton sebagai pembalap pengalaman itu menjadi kunci titik baliknya Ferrari gitu. Dan kita langsung bahas aja untuk kemanakah Sainz dulu pergi. Oke, ada opsi yang pertama itu adalah dia pergi ke Audi. Oke, nah banyak rumor banget yang bilang Sainz akan pergi ke Audi. Yes, tapi kita belum tahu seperti apa. Karena kenapa bisa Sainz tertarik ke Audi, karena ayahnya sendiri, yaitu Carlos Sainz Senior, Carlos Sainz SR, itu ayahnya pebalap rally Dakar, terkenal banget, orang juara dunia juga. Dan tahun ini juga ayahnya balapan bersama tim Audi, dan ini juga bisa menjadi pertimbangan tim Audi pastinya, dan pasti tertarik juga merekrut Sainz karena ayah dan anak sama-sama di Audi. Tapi kita nggak tahu apakah Sainz tertarik atau enggak, karena Audi juga masih baru, mungkin 2026 ya baru masuk ya, 2025 atau 2026 baru masuk. Jadi kita tunggu aja gimana. Dan yang kedua ada opsi itu ke Red Bull. Meskipun ya Red Bull masih ada Sergio Perez, tapi kemungkinan kontraknya akan mungkin diperpanjang setahun atau nggak diperpanjang. Tapi Sainz adalah pernah bagian jadi akademi Red Bull di 2000 zaman masih dia muda lah. Dan ini bisa jadi pertimbangan ya, karena Sainz juga performanya bisa dibilang juga konsisten gitu. Kalau tandem dengan Max, meskipun pernah tandem sama Max, pernah bisa dibilang ada konflik antara orang tuanya, Jos Verstappen dan Carlos Sainz Senior, karena masalah yang ingin diprioritaskan. Tapi itu dulu zaman 9 tahun lalu. Tapi kita nggak tahu tahun depan seperti apa. Pasti dia sama-sama dewasa, udah saling tahu. Dan ini jadi pertimbangan juga sebenarnya untuk Red Bull. Tapi baik lagi, Red Bull juga ada pertimbangan untuk merekrut Alex Albon yang rumornya akan dikontrak 3 tahun mulai 2026. Dan ini juga Sainz juga agak sulit untuk bisa, mungkin bukan menjadi opsi yang pertama, tapi bisa aja menjadi opsi pertimbangan Red Bull untuk merekrutnya sih. Dan yang ketiga ada Aston Martin. Kenapa Aston Martin? Dan Alonso, mengingat Fernando Alonso yang usianya cukup sudah 43 tahun ini. Plus nanti kita bahas Alonso kemungkinan akan juga ke Mercedes. Tapi balik lagi Aston Martin butuh pembalap pengalaman untuk
bisa mendongkrak performanya, dan Sainz juga termasuk pembalap pengalaman yang konsisten, dan ini juga menjadi pertimbangan juga sebenarnya untuk Sainz bisa berada di Aston Martin, dan Aston Martin bisa meraih ambisinya untuk menjadi juara dunia dalam beberapa tahun ke depan. Oke, kita lanjut sekarang ke Mercedes. Dan tim Mercedes sudah pasti akan menguji George Russell sebagai pembalap masa depan mereka, tapi kita nggak tahu siapa yang akan menjadi rekan timnya George. Tapi ada 5 opsi pembalap yang menurut saya ini kemungkinan besar salah satunya akan membalap musim depan. Yang pertama itu ada Fernando Alonso ya, seperti saya yang bilang tadi, Alonso adalah pembalap yang pengalaman, dan bisa aja Alonso direkrut untuk setahun 2 tahun di Mercedes untuk bisa dibilang mempertahankan performanya atau menaikkan performanya, merekrut Fernando Alonso, seorang juara dunia 2 kali di tahun 2005 dan di tahun 2006. Dan ini bisa aja Alonso mungkin pensiun di Mercedes dengan awal karir yang 2001 nggak terlalu bagus, tapi di akhir yang bagus, tapi kita nggak tahu seperti apa. Dan yang kedua ini adalah wonderkid lah, saya bisa bilang ini wonderkid, namanya Andrea Kimi Antonelli. Dia seorang juara dunia FRECA ya, Formula Regional European Championship di tahun lalu, dan beberapa juara dunia lain. Mungkin nanti kalau misalnya dia kepilih ya, kita akan bahas khusus tentang dia, seberapa hebat banget dia tuh. Masih 18 tahun nanti tahun ini pembalap yang cukup muda banget, dan menjadi pertimbangannya Mercedes karena dia juga akademinya tim Mercedes, dan dia juga pembalap yang bisa dibilang bisa dibilang wonderkidnya lah ya, seperti saya bilang tadi. Dan juga dia tahun ini masuk Formula 2, dia nggak ke Formula 3, langsung lompat ke Formula 2, dan ini juga menjadi suatu resiko yang gede, cuma kita nggak tahu, tapi pasti dibalik itu juga terjadi pertimbangan ya, sebagai performanya Antonelli. Dan kita lihat saja nanti apakah Antonelli bisa perform tahun ini dan bisa meyakinkan Toto Wolff sebagai pimpinan dan anak kepemilikan Mercedes untuk berani merekrutnya untuk bertandem dengan George Russell tahun depan. Dan yang ketiga itu ada Alex Albon. Dan kenapa bisa bilang Albon? Karena Albon sekarang meskipun dia tim akademi Red Bull ya, meskipun nggak tahu dia masih atau enggak, tapi sekarang dia 2 tahun udah di Williams, dan tahun ini juga tahun ketiganya di Williams, dengan performa Albon yang luar biasa naik performanya, dan tahun lalu juga bisa menaikkan derajatnya Williams yang tahun 2022 adalah juru kunci. Dan Albon sendiri juga pembalap yang konsisten luar biasa. Di tahun 2018 dia berhasil menjadi juara 3 klasmen di Formula 2, dan juga dia sudah meraih 2 kali podium bersama Red Bull, 2 kali bersama Red Bull di tahun 2020 di Mugello dan juga di Bahrain. Dan Albon juga menjadi pertimbangan lah. 4 ada Nico Hülkenberg, dan ini sebenarnya yang harus digarisbawahi ya, bahwa Nico Hülkenberg ini sebenarnya pembalap yang senior, dan ini menurut saya pengen banget juga Hülkenberg bisa masuk di Mercedes, karena Hülkenberg belum pernah meraih podium sama sekali, tapi sudah meraih 1 kali pole position, dan juga belum pernah meraih podium, tapi dia 10 tahun lalu menaruh dia pengen ke Mercedes, tapi Mercedes lebih memilih merekrut Hamilton. Tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa, dan ini jadi pertimbangan sih. Saya juga sebenarnya pengen Hülkenberg bisa lah di ujung karirnya itu bisa membalap bersama Mercedes dan meraih podium perdananya di F1. Yang kelima ada Esteban Ocon. Ini Ocon yang mungkin menurut saya underrated di sini. Banyak komentar-komentar yang bilang kalau Ocon nggak layak untuk di Mercedes karena takut ribut sama rekan timnya. Tapi balik lagi, Ocon sekarang adalah manajemennya Toto Wolff. Dia juga mantan akademinya Mercedes, dan performa Ocon juga bisa bilang konsisten luar biasa, nggak jauh performanya sama teammate-nya. Dan ini juga Ocon di usia juga sudah mulai tahun ini 28 tahun, jadi
menurut saya udah dewasa lah, sama-sama dewasa. Apalagi dia tahun lalu satu tim sama Gasly yang sempat rumornya nggak bakal akur, ternyata mereka akur-akur aja. Jadi tolong pertimbangan banget, menjadi pertimbangan banget untuk Mercedes berani merekrutnya. Tapi balik lagi nih, menurut saya opsi yang underrated, karena balik lagi dengan Ocon yang sama timnya sering berantem gitu. Dan menurut kalian tuh gimana? Komentar aja di bawah ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa kritik dan sarannya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.